Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa syarrafana bihifzihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala dzalika min a'zami ibadatihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mukarramin wa radiyallahu ta'ala an ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan taklim atau pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab yang akan kita bahas atau kita pelajari, yaitu kitab Tajwid dengan judul atau dengan nama Hidayatus Sibyan. Nah, insyaallah kitab yang akan kita pelajari yaitu kitab Hidayatus Sibyan, pembelajaran atau pembahasan tentang tajwid. Nah, adapun nama pengarang atau penyusun dari kitab ini yaitu Al-Alamah Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan. Nah, kita hadiahkan semoga beliau selalu mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, ditempatkan di sisi terbaik yaitu surganya Allah, dan terus mengalir pahala yang beliau dapat ketika kita mempelajari kitab yang beliau karang. Al-Hadimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali mengikuti kegiatan taklim, pembelajaran beberapa bahasan tentang ilmu agama. Adapun untuk hari ini yaitu tentang tajwid. Nah, sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab atau membahas kitab yang kita bahas, yaitu kita berada di bulan akhir Zulhijjah. Nah, atau juga disebut dengan apa? Yaitu akhir tahun di bulan Hijriyah. Nah, insya Allah besok kita sudah memasuki tahun baru, tahun Hijriyah, yaitu 1443 Hijriyah, 1 Muharram. Nah, 1 Muharram tahun 1443 Hijriyah. Nah, di mana kita disunahkan di akhir dan awal tahun nanti kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar di tahun-tahun yang kita jalani diberikan keberkahan, diberikan lindungan dari segala musibah. Nah, insyaallah nanti setelah sholat asar, insyaallah kita akan nanti membaca bersama-sama doa akhir tahun. Nah, jadi doa itu akan dibaca nanti setelah sholat asar. Kemudian nanti setelah sholat maghrib, kalian akan membaca doa awal tahun. Nah, nanti insyaallah untuk doa akhir tahun, insyaallah nanti akan dipimpin pada kegiatan kita melalui Zoom nanti insyaallah yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Naparin, SPDI. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti semuanya. Harapannya kita berdoa kepada Allah selalu diberikan lindungan oleh Allah dari segala mara bahaya maupun musibah. Nah, dan juga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian ada beberapa amalan yang bagus kita
kita laksanakan atau kita amalkan di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram, di mana kita juga hari ini kebetulan hari Senin, nah juga bertepatan akhir bulan Dzulhijjah. Nah, kita juga disunahkannya berpuasa. Nah, setiap hari itu kan sunnah puasa. Dan juga di awal bulan Muharram besok, nah kita juga disunahkan berpuasa karena Muharram, nah salah satu bulan juga disunahkannya berpuasa sama bulan Ramadan kan puasa wajib. Adapun di luar bulan Ramadan, salah satu yang diajarkan oleh Nabi untuk bisa berpuasa, salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram, mudah-mudahan semua bisa berpuasa, bisa melaksanakan amalan itu. Mohon izin Ustadz pengen membagikan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini di antara amalan bulan Muharram. Nah, kita sebelum masuk ke pembahasan, Ustadz pengen menyampaikan terlebih dahulu. Nah, amalan yang bagus kita amalkan, yang pertama berpuasa di akhir dan awal tahun Hijriyah. Nah, di akhir dan awal tahun Hijriyah. Kemudian yang berikutnya, nah misalkan, nah tadi kelupaan sahur atau kada berniat puasa, lalu selama dari bangun tidur sampai sekarang belum ada yang dimakan, belum ada yang diminum, belum ada yang dicicipi dan sebagainya, maka kita boleh meniatkan puasa hari ini. Karena kalau puasa sunnah itu niatnya tidak harus atau tidak wajib ketika malam hari atau belum terbitnya matahari atau ketika waktu sahur. Nah, jadi bisa saja berpuasa walaupun malamnya atau waktu sahurnya kita tidak melaksanakan sahur dan tidak berniat. Kemudian yang sunnah berikutnya, kita membaca doa akhir tahun. Nah, minimal di situ nanti minimal sesudah sholat asar sebanyak 3 kali. Kemudian kita juga disunnahkan membaca doa awal tahun. Nah, setelah sholat maghrib nanti sebanyak 3 kali. Kemudian yang berikutnya, dulu waktu di pondok pesantren, nah ini salah satu amalan rutin. Nah, ini salah satu amalan rutin santri, yaitu menulis kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Nah, ini diantara amalan santri biasanya ketika Ustadz nyantri waktu di pondok dulu, tepatnya di pondok pesantren Al-Falah. Jadi setiap awal bulan Muharram kami disuruh menuliskan ini. Nah, kayak apa caranya Ustadz? Nah, di sini ketentuannya. Nah, menulis basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 113 kali. Pada tanggal 1 Muharram ditulis di kertas. Nah, padilahnya adalah Allah melindungi dirinya dan keluarganya dari bala dan musibah. Nah, cara menulisnya seperti apa? Nih, cara menulisnya bismillahirrahmanirrahim sama tulisan seperti biasa. Tulisan ulun kada baik Ustaz, kada apa-apa. Nah, yang penting ada ketentuannya. Nah, cara waktu menulisnya yaitu di awal bulan Muharram, 1 Muharram yaitu dimulai sesudah sholat maghrib. Nah, jadi malam ini ketika sudah masuk waktu maghrib, kita membaca doa tadi seawal tahun. Nah, habis itu boleh sudah memulai menulisnya. Nah, dan berakhirnya kapan? Waktunya berakhir besok. Nah, besok yaitu pada malam 2 Muharram. Jadi pergantian tanggal di bulan Hijriah itu adalah waktu waktu maghrib itu sudah berganti tanggal. Nah, asar itu sudah masuk akhir tahun. Nah, kemudian ketentuan yang berikutnya menulisnya huruf Arabnya semuanya jangan dibarisi, jangan diharokati. Nah, jadi huruf Arabnya kada usah pakai harokat, di sini pakai baris, pakai harokat lah. Nah, jadi kada usah pakai harokat, jangan dibarisi. Nah, jangan diberi titik pada huruf yang bertitik, huruf yang berlobang harus dilobangi. Nah, jadi yang perlu diperhatikan nih mimnya berlobang,
haknya berlobang. Nah, di sini mim juga, di sini mim juga berlobang. Nah, ini merupakan yang terdapat dalam satu kitab. Nah, di sini ada di kitabnya Kazinatul Asrar dan Kanzun Nazah Wassurur. Nah, ini terdapat dalam kitab. Nah, jadi ini merupakan menurut dari ulama. Kemudian yang berikutnya, hal keadaannya kita ketika itu adalah berwudu, menulisnya menghadap kiblat. Jadi berwudu dan juga menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat dan tidak berbicara selama menulis. Sesudah selesai 113, berdoa, bertawasul kepada para aulia, dan tulisan yang di kertas itu kita simpan aman di bawah. Perlu diingat bahwasanya tulisan kalimat bismillahnya jangan sampai terlihat semua orang ataupun binatang. Kalau bisa dilipat, dibungkus pakai penutup, peletakannya jangan sampai kena sinar matahari. Nah, ini merupakan anjuran ulama. Nah, insya Allah ini punya keberkahan. Nah, namun tentunya atas izin Allah. Nah, kita bertawasul kepada para aulia, mudah-mudahan dengan kewalian para ulama terdahulu, Allah selalu melindungi kita. Nah, almarhum guru sekumpul atau guru J ini pernah berkata di dalam pengajian beliau di sekumpul. Kata beliau, kenapa menulis bismillah sebanyak 113 kali? Jawab beliau, karena di dalam Al-Quran terdapat 114 surah dan satu tidak pakai bismillah, yaitu surah At-Taubah. Jadi semua surah yang dipakai bismillah sebanyak 113 dalam Al-Quran. Nah, ini kenapa 113 kali penulisannya. Nah, ini kalau hari Muharram memang satu liburnya aja. Nah, ini merupakan amalan yang bagus kita kerjakan daripada kita mengerjakan hal-hal yang logo, yang kada berguna atau yang bisa membawa dosa. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Nah, ini diantara amalannya. Mungkin banyak lagi yang lainnya, nanti bisa kita pelajari. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan kitab. Nah, insya Allah kitab untuk kitab yang kita bahas, ini adalah nama kitabnya, yaitu kitab tajwid. Nah, di sini bahasa Indonesia, huruf Arab terjemah oleh Nah, jadi diterjemahkan oleh Abdul Majid. Nah, Ustaz Abdul Majid. Nah, terjemah Hidayatus Sibyan ini dikarang oleh Al-Alama Asy-Syaikh Sa'ad bin Nabhan. Nah, beliau yang mengarang kitab ini. Insya Allah mungkin nanti ini disediakan di sekolah mungkin nanti. Nah, mungkin Ustaz Fatur Rahmi nanti bisa nih karena menyediakan kitab ini untuk kalian, bisa dibeli nanti di koperasi. Ya, kita lanjut masuk ke bahasan awal. Sekarang bisa diperhatikan. Kalau sebenarnya tulisannya lah, bisa diperbesar lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, jadi pembahasan kita yaitu ilmu tajwid. Nah, perlu dipahami ilmu tajwid adalah satu ilmu di mana tata cara kita membaca Al-Qur'an. Nah, jadi membaca Al-Qur'an itu kada sembarangan, kada asal baca. Nah, tapi ada ketentuannya, ada rambu-rambunya. Nah, kayak apa cara membacanya yang benar, bukan cuma lancar, tapi juga benar menurut kaidah bacaannya, itu kaidah tajwid. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an wa syarafa bi hifzihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bi tajwidi wa tahriri wa ja'ala dzalika min a'zami ibadati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mukarramin wa radhiyallahu an ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kitab tajwid Hidayatus Sibyan. Nah, kitab tajwid ini namanya Hidayatus Sibyan, karangan Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan. Nah, ini diajarkan di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren sudah lama sejak dahulu. Nah, jadi sudah lama ini karangan kitab ini. Syekh Sa'id bin Sa'ad
bin Nabhan ini merupakan ulama dari Yaman. Nah, beliau dari Yaman atau Haramain. Nah, beliau ini lahir di Al-Hadrami atau Yaman pada tahun 1300 Hijriah. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tahun 1442 Hijriah. Besok sudah masuk 443 Hijriah. Jadi kurang lebih sudah 100 tahun. Nah, luar biasa ya Allah, sudah 100 tahun dari lahirnya beliau. Dan beliau wafat pada tahun 1354 Hijriah. Nah, jadi hampir 100 tahun dari wafatnya beliau. Nah, jadi wafat beliau adalah di Yaman. Nah, beliau di Yaman. Bahkan dalam satu riwayat, nah menurut cerita beliau ini sempat ke Indonesia. Nah, sempat ke Indonesia, tepatnya ke kota Surabaya. Nah, jadi beliau sempat berkunjung ke Indonesia pada saat itu. Beliau membantu pengembangan percetakan kitab-kitab. Nah, membantu pengembangan percetakan kitab-kitab yang ada di Indonesia. Mungkin salah satu beliau juga tersebarnya kitab-kitab di Nusantara. Nah, ini merupakan sedikit biografi beliau. Nah, kemudian karangan ini sudah lama disusun beliau, bahkan sudah banyak dipakai di pesantren-pesantren maupun pondok-pondok. Nah, bahkan waktu Ustadz nyantri dulu, Ustadz juga diajarkan kitab ini. Nah, biasanya ini diajarkan di awal-awal kita masuk pondok pesantren, karena bahasanya Arab Melayu, mudah kita paham. Karena mudah dipaham dan cepat dihafalkan. Terutama bagi para mubtadiin. Jadi makanya waktu Ustadz nyantri dulu, kitab ini yang pertama diajarkan. Nah, karena mudah. Kitab yang tipis dengan 40 bait ini merupakan sebagian pokok-pokok ilmu tajwid. Nah, jadi di kitab ini nanti ini merupakan dari bait-bait syair. Nah, jadi dari bait syair di isi syairnya berkenaan tentang ilmu tajwid. Nah, bahkan di pondok, kemudian di luar pulau Jawa sana, ini sering dihafalkan para santri-santri. Nah, dihafalkan. Nanti ada bait-bait syairnya mungkin bisa dibawakan dengan beberapa irama. Nah, kalau Ustadz dulu tahunya ada satu irama yang sangat melekat di ingatan Ustadz, khususnya ketika menghafalkan huruf ikhfa. Nah, karena kan huruf ikhfa itu ada 15, ketika kita hafalkan, lebih mudah kita nyanyikan atau kita iramakan dengan syair ini. Kemudian yang berikutnya, sampai di mana tadi? Nah, kitab yang tipis dengan 40 bait ini merupakan sebagian pokok-pokok ilmu tajwid yang segera perlu para bagus kita amalkan. Terjemahan ini menambahkan kemudahannya dengan cara soal-soal jawab antara dua santri yang disuruh berdiri di muka kelas. Nah, jadi salah satu isi kitab ini nanti percakapan antara dua santri tanya jawab istilahnya. Cara demikian menambahkan semangat untuk menghafalkan. Terjemahan ini dipermudah pula dengan tamrin atau ujian. Nanti ada contoh-contoh untuk bisa kita praktekkan. Untuk mengukur dan memperlancar pengertian para murid. Nah, jadi mempermudah kita mengetahui pengertian-pengertiannya. Dan dilengkapi dengan jadwal-jadwal, beberapa tambahan pula didapat dalam tulisan ini, seperti macam-macam wakaf
dan daftar ketentuan bacaan beberapa lafaz tertentu. Nah, terjemahan ini cukup mudah mempelajarinya. Namun bagaimanapun juga butuh pada guru untuk mempraktekkannya. Jadi apapun itu buku maupun kitab, ketika kita beli di toko buku atau di toko kitab, kita hendaklah berguru cara mempraktekkan atau cara membacanya. Semoga tulisan ini diridhai Allah sebagai amal bakti ayah bunda tercinta dan mudah-mudahan bermanfaat baik para pembaca. Amin ya rabbal alamin. Nah, Abdul Majid Tamim merupakan penerjemah dari kitab ini. Ya, kita masuk pada bait yang pertama. Nah, ini merupakan bait syair yang ada di kitab ini. Nah, ini mudah dihafalkan, biasanya dilakukan atau diiramakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi suara Ustadz mohon maaf agak sedikit sumbang atau kadang merdu. Nah, mohon dimaklumi lah. Nah, biar mudah Ustadz coba contohkan syairnya. Nah, bisa nanti diiramakan irama yang lain khususnya bagi suara-suara yang bagus atau yang merdu. Nah, seperti tempat kita ada Ustadz Baihaqi ya Allah, kemudian ada Ustadzah Raudah. Nah, jadi mungkin yang lainnya bisa karena coba dibacakan syairnya. Ustadz bacakan. Mohon maaf mungkin sedikit sumbang. Kalimat syairnya dibuka oleh musannif atau oleh pengarang. Ustadz bacakan. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidi najman hurira samaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Nah, seperti itu bisa dilakukan atau irama yang lain juga cocok atau juga bisa. Nah, alhamdulillah, adapun segala puji ialah milik Allah atau bagi Allah. Wasalla rabbuna, mudah-mudahan memberi rahmat Tuhan kami. Rabbuna, Tuhan kami. Ala Nabi al-Mustafa, atas Nabi al-Mustafa yang terpilih, Nabi kita yang kekasih kami. Wa alihi, dan atas keluarganya, wasahbihi, para sahabatnya, wa man qara, dan atas orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, wahaka fi tajwidi, wahaka dan ambillah ini tajwidi dalam ilmu tajwid najman hurrira, pada nazam yang disusun. Nazam itu syair lah, yang syair yang disusun. Ya, yang berikutnya samaituhu, aku namakan pada nazamnya. Nah, samaitu pada nazam ini, pada syair ini, pada kitab ini ialah hidayatus sibyan. Nah, hidayatus sibyan ini artinya penuntut anak-anak, penuntun anak-anak. Mohon maaf, penuntun anak-anak artinya petunjuk bagi anak-anak, makanya dibikin mudah dengan syair. Arju ilahi ghayatar ridwan. Arju, aku mengharap, ilahi pada Tuhanku, ghayatar ridwan, akan sungguh keridhaannya. Nah, musannif atau pengarang mengharap keridhaan dari Allah. Insya Allah dengan kita mempelajari kitab yang beliau susun, nah insya Allah beliau selalu terus menerima pahala dari Allah. Nah, karena salah satu
kita ingin mengalirnya pahala kepada kita, nah hendaklah kita mengarang kitab. Nah, atau kata apa kemarin ada program mengarang buku. Nah, itu salah satu amal jariyah. Nah, salah satu amal jariyah yang bisa terus mengalir kepada kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi ketika buku atau karangan kita itu dibaca, dimanfaatkan, tentunya hal buku yang positif yang kita karang atau kita terbitkan, insya Allah pahalanya terus mengalir. Berikutnya, kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan ini bisa dibaca, mudah-mudahan terlihat. Kitab Hidayatus Sibyan ini dikarang oleh Al-Alama Syekh Said bin Sa'ad bin Nabhan rahimallahu taala. Nah, jadi pengarangnya itu Said bin Sa'ad, Al-Alama Syekh Said bin Sa'ad bin Nabhan. Nah, beliau mengarang kitab ini berisi pelajaran ilmu tajwid Al-Quran. Nah, berisi tajwid Al-Quran. Disusun berupa syair. Nah, berupa syair-syair dengan keterangan yang amat mudah dipaham oleh orang-orang yang mulai belajar membaca Al-Quran. Karena ini kitab ini sejak dahulu. Nah, karena itu kitab ini sejak dahulu, nah, kitab ini diajarkan di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Jadi madrasah-madrasah awal atau SD atau MI. Nah, yang tentunya di pesantren. Seorang muslim wajib belajar ilmu tajwid karena membaca Al-Qur'an wajib mempraktekkan tajwid. Nah, jadi dalam hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah mempelajarinya. Namun ketika prakteknya hukumnya fardu ain. Nah, jadi kita berdosa kalau kita tidak membaca menggunakan kaidah tajwid, itu hukumnya berdosa. Nah, jadi berdosa kalau kita kada secara membacanya menggunakan ilmu tajwid. Yang berikutnya mana tadi? Membaca Al-Qur'an tanpa tajwid adalah berdosa. Jadi berdosa kalau kita membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan kaidah tajwid. Tapi kalau hanya belajar kayak Pak Ustadz, nah kalau dalam proses belajar itu dimaafkan. Tapi kalau hanya kita tahu salah, tapi kada hendak belajar, itu hukumnya berdosa. Tajwid adalah mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya masing-masing. Jadi a, ba, ta, sa, ja, beda-beda hurufnya. Jangan sa sama semuaan, sa. Nah, padahal ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Nah, bedakan cara keluarnya. Nah, kayak apa caranya? Ya belajar. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat di kalimat dengan halus tapi terang. Jadi membaca kalimat kada usah terlalu ditekan benar, tapi jelas bacanya sesuai dengan makhrajnya. Kemudian memperhatikan bacaan mat dan yang bukan. Mat itu tanda panjangnya diperhatikan. Jangan yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Demikian pula bacaan-bacaan izhar, idgham, gunnah, dan lain-lain. Nah, jadi dalam ilmu tajwid ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, dan hukum bacaan lainnya. Nah, nanti itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, kita mengawali kitab ini, yaitu kitab Hidayatus Sibyan, dari biografi pengarang, kemudian syair awalnya. Nah, ini kita sudah
Ustadz contohkan cara membacanya tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita sering mengulang, sering membaca, sering dilafalkan syairnya secara kada langsung, insya Allah nanti akan hafal. Nah, jadi tadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, namun mempraktekkan membacanya dalam membaca Al-Quran itu fardu ain, berdosa ketika kita membacanya salah tanpa ada kemauan untuk belajar membetulkan bacaan kita. Nah, sekali lagi Ustadz bacakan syairnya, bisa diikuti semuanya syair yang kita baca, ya baca sama-sama. Nih bisa dilihat di sini syairnya. Nah, kita baca sama-sama terakhir kita sebelum kita tutup. Setelangi 1, 2, 3. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakam tajwidi nazman hurrira samaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatwani. Ya, nanti memulai pembelajaran kita akan sama-sama lafalkan syair-syairnya. Nah, sampai pembahasan di mana kita pelajari dari awal hingga sampai pembahasan yang kita pelajari. Nah, kitabnya mudah-mudahan nanti bisa semuanya sudah punya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa diberi keterangan bahasa Latin di situ. Kalau Bang misalnya bingung ngalih cara bacanya, bisa tambahi ditulisi di situ di David dengan cara tulisan Latinnya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan bab ahkamut tanwin wan nun as-sakinah. Nah, jadi masuk pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, nanti pada pembahasan huruf yang sudah masuk hukum bacaannya kita praktek. Nah, siap-siap nanti Ustadz minta mungkin beberapa orang mencontohkan bacaannya yang betul. Nah, jangan malu, jangan supan ketika Ustadz minta. Nah, karena kita prosesnya belajar wajar ketika kita salah. Tapi yang salah itu adalah yang kada hakun membaca ketika disuruh atau kada hendak belajar. Nah, tapi bagi yang disuruh dan hakun, walaupun salah, insya Allah itu dimaafkan karena proses belajar. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya dapat pian praktekkan juga. Dan khususnya kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, alhamdulillah materi tentang Al-Quran ini sangat banyak dan sangat disediakan waktunya, ada pembelajaran tahsin dan tahfiz. Nah, mudah-mudahan semua bisa sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah diajarkan Nabi Rasulullah SAW. Untuk itu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz akhiri, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama.